Apa yang pasangan kamu rasakan di dalam hubungan dengan kamu sepanjang bulan Juni 2020? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, bagaimana relationship kamu dengan dia? Dan juga guidance untuk teman-teman Scorpio. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk pasangannya Scorpio di bulan Juni 2020 untuk mid-month reading. Buat teman-teman Scorpio laki-laki dan perempuan, Scorpio Sun, Moon, dan Rising sign. Untuk Scorpio yang single yang mungkin lagi ngegebet seseorang ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga cek moon sign dan rising sign reading kamu yang mungkin juga bisa resonate dalam love life kamu. Apa yang pasangan kamu rasakan di dalam hubungan dengan kamu sepanjang bulan Juni 2020? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, bagaimana relationship kamu dengan dia? Dan juga guidance untuk teman-teman Scorpio. Kartu pertamanya adalah The Tower. Duh, kartu pertama aja udah The Tower ya. Ada apa ini? Kartu keduanya King of Cups. Lalu Queen of Cups. Wow, ini hadap-hadapan ya Scorpio dengan Earth sign. Lalu Air sign lagi. Ace of Swords. Six of Swords. The Star. Seven of Wands. The Hermit. Seven of Coins. Di bottom of the decknya adalah Eight of Coins. Lalu untuk jumping card atau additional dari King of Wands. Ya, Scorpio, beberapa di antara kalian mungkin ada yang juga yang beriling dengan dari fire sign ya, beriling dengan seorang laki-laki dari fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa laki-laki atau perempuan, ada juga earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada juga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Untuk spesifik zodiaknya ada Aquarius, Virgo, Aquarius, Virgo, lalu Leo, ya, dan mungkin juga Taurus. Gue melihat bahwa ada new beginning ya yang dialami oleh pasangan kamu atau siapapun orang yang kamu rasa resonate. Dia
dalam new beginning ini dia membutuhkan kedewasaan lebih ya. Lalu juga akan ada clarity atas permasalahan kamu atau atas relationship kamu. Ada suatu pengungkapan ya, pernyataan. Dia akan bilang sesuatu yang jujur ke kamu. Dan ini membutuhkan direct speaking ya, ngomong langsung empat mata. Ngomong empat mata ya, atau dari hati ke hati. Dan dia akan lebih open mind untuk bulan Juni, dan juga brave ya, punya mental yang lebih berani untuk berbicara atau berkomunikasi dengan kamu. Somehow mungkin ada suatu rahasia yang terungkap di antara hubungan kalian yang itu akan sangat mengejutkan untuk dia, oke? Atau bisa vice versa yang mengejutkan untuk kamu ya. Bisa aja ini juga menggambarkan hubungan yang break up karena suatu katastrofi, destruction, atau suatu permasalahan yang tiba-tiba terungkap atau terjadi, perubahan besar dalam relationship ya. Karena ini kartu netral, jadi perubahannya bisa aja ke arah break up, ke arah destruction, atau broken relationship gitu ya. Atau bisa aja ke arah yang justru perubahan yang baik. Intinya ada suatu perubahan yang mendadak karena suatu kondisi. Namun dari hal yang berubah ini ya, justru itu akan ada pemulihan ya. Ada healing juga dalam hubungan ya. Nantinya mungkin bisa balikan lagi ya, kalau kalian berdua bisa balance satu sama lain ya. Kayak speaking heart to heart, dan juga bisa finding solution. Akan ada clue-clue dalam permasalahan kamu untuk mencari jalan keluar, untuk dapat jalan keluarnya akan ada titik terang kayak gitu ya. Kalau kalian masih mau mencoba untuk memperbaiki hubungan, there will be a way ya, akan ada jalan. Okay. Mungkin sometimes dia ngerasa seperti kamu itu mau ngejatuhin dia kah, atau kamu nyerang dia terlalu agresif sama dia gitu ya, terlalu nyablak kah sama dia, atau terlalu mojokin dia, tapi ya dia merasa being attacked by you, atau dia ngerasa mungkin kamu agak sedikit annoying sikap kamu dan dia seperti akan fight you back. Menolak, ini bisa juga penolakan atau pertentangan dengan kamu. Ini bisa juga dia menggambarkan bahwa dia akan menjaga jarak dalam hubungan karena ada sesuatu yang terjadi atau terungkap, dan relationshipnya seperti berubah ya, broken. Atau kalau seandainya kalian putus di bulan Juni ini, mungkin dia akan seperti nggak mau untuk ketemu kamu ya, karena dia masih trauma. Dan gue lihat juga mungkin dia akan withdraw dari kamu ya, seperti need space, butuh waktu sendiri, nggak mau diganggu, susah untuk diajak ngomong or something, karena dia butuh waktu untuk mendapatkan ketenangan, meditasi, ataupun gain wisdom atas permasalahan ini ya. Mungkin dia butuh untuk be strong, dan they need to go back to their shell ya, balik ke sangkar misalnya. Menenangkan diri, menjauh dari permasalahan, menghindari katastrofi, menghindari permasalahan yang lebih besar ya. Dan mereka ini seperti not really taking action untuk memperbaiki hubungan itu, ataupun untuk what they gonna do gitu ya. They just watching. Mereka hanyalah mengabaikan ya hubungan kalian, atau mungkin menggantungkan ya. Mungkin mereka hanyalah memperhatikan kamu dari jauh, atau melihat gerak-gerik kamu ya. Seven of Coins bisa juga menggambarkan sesuatu yang selama ini dia bangun atau selama ini bertumbuh ya, nggak akan bisa untuk selesai atau komplit atau terjadi dalam waktu singkat gitu ya. Nah, mungkin juga agak sedikit lama dia butuh waktu ya untuk
not doing anything with you. Mungkin dia butuh untuk memperbaiki juga finansial atau karir dia yang mungkin sempat berantakan. Ini menggambarkan bahwa dia akan take time ya, take time, dan nggak ada hal yang bisa instan gitu ya. Misalnya kemarin baru ada permasalahan besar dan langsung besok dia maafin kamu dan langsung oke lagi. They will need time untuk recovery. Oke. Beberapa di antara mereka ada juga yang traveling, berpergian ke satu tempat atau leaving you, pergi dari kamu untuk pindah ke tempat lain ya. Dan dalam hal ini they go through emotion, dia sangatlah membawa segalanya itu ke hati, ke perasaan ya, mungkin sometimes agak sedikit perasaan yang labil gitu ya, baper, galau, but they gonna through it. Okay. Kasih aja dia waktu ya, karena kalau kamu memaksakan untuk ngajak dia ngomong atau untuk baikan sama dia misalnya, dia akan terang-terangan untuk bilang enggak gitu ya, atau untuk ngusir kamu misalnya, atau untuk berantem sama kamu. Dia akan protektif ya, atau ofensif gitu ya, ofensif, dan mungkin juga agresif kalau sampai kamu tetap push towards boundaries ya. Dia akan benar-benar mungkin marah gitu ya. Well, let them take time, biarlah dia mendapatkan wisdom dulu, pengertian yang lebih, enlightenment ya atas diri dia sendiri. Mungkin sometimes dia akan berpikir salah dia apa, dia akan introspeksi diri dia gitu ya, sampai dia melihat situasi itu dengan jelas atau melihat titik terang, dan they need to wait ya. Pasangan kamu di bulan Juni 2020. Kartu pertamanya adalah Garden. Lalu ada The Sun, Mouse, ya, Tree, Other Woman, Other Man, The Book, Coffin, dan Labyrinth. Di bottom of the decknya adalah Bridge. Lalu untuk additional cardnya ada Sabit. Laki-laki ini ataupun perempuan ini yang kamu dealing ya, mungkin aja dia punya dark secret ya, rahasia yang they have not really good character ya, mungkin karakternya agak sedikit kasar atau keras, atau bisa aja menyakiti kamu dengan emosional dia atau dengan perkataan dia. Oke. Dan mungkin agak sedikit labil untuk bulan ini, emosional unstable, dan mungkin juga beberapa di antara kalian ada yang diputusin atau memutuskan hubungan dengan dia karena suatu rahasia yang terungkap ya, karena ada another person atau dalam love triangle, atau ada yang selingkuh ya, ada another woman dan juga ada another man, tergantung gender mereka masing-masing. Di sini seperti mungkin dia, siapapun yang kalian rasa resonate ini, seperti serba salah ya dalam hubungan dengan kamu. Kayak serba salah, banyak sekali rintangan-rintangan, dan juga dia akan put boundaries, jarak ya, menjaga jarak dari kamu. Mungkin juga dia agak gak mau untuk dekat sama kamu di bulan Juni ini karena ada suatu permasalahan yang agak sedikit complicated. Ya, sepertinya dia ragu-ragu untuk menjalani hubungan ini ya. Sometimes ada permasalahan di antara kalian yang it's growing dari hal-hal kecil, dan sekian lama akhirnya it's growing to be a big problem. Oke. Lalu ada juga
pasangan kamu ini yang mungkin akan bertemu dengan seseorang yang lain, mungkin laki-laki atau perempuan, atau mungkin mereka juga lagi dating in public place ya, dating seperti online dating bisa juga ya, dimana there is so many choice of people from different place, different country ya, mungkin juga ya. Dan it's gonna be secret, dan itu akan menyakitkan kalau kamu tahu ya. Mungkin juga ada hubungan yang putus dan berakhir total, nggak balikan lagi, could be ya, laki-laki ini ataupun perempuan ini dia don't have faith to you ya, dia nggak punya cinta ke kamu yang tulus. Mungkin they just taking something away from you, gerogotin apa kamu gitu ya, gerogotin dompet kamu mungkin, atau gerogotin hati kamu aja, but they are toxic atau toxic person, atau they are mungkin suka main belakang, suka sembunyi-sembunyi dari kamu gitu ya. Dan ya, walaupun sometimes memang dia punya passion ke kamu ya, menunjukkan passion di recent past, but it doesn't mean they are have faith, karena sepertinya rahasia ini kalau terungkap ya, it's gonna make someone feel like it's an end. Nah, ya ini agak sedikit hurtful ya. Mungkin kamu seperti masih ingin sebenarnya ada hubungan sama dia, but it hurts ya untuk menjalin hubungan ini. Ya, decide what you think is best for you, dan mungkin kamu membutuhkan waktu untuk meditasi juga ya, untuk menenangkan diri kamu. There will be a reason for everything ya, kenapa kamu harus mengalaminya. Virgo, semoga reading ini resonate. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak. Salam hangat, sukses selalu. Bye-bye.